Bendungan dan bendung terus dibangun untuk mendukung program nawacita Presiden Joko Widodo mewujudkan ketahanan pangan dan air nasional. Walau terdengar serupa, ada perbedaan antara keduanya. Bendungan merupakan konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, ataupun tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air, menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Fungsi bendungan diantaranya sebagai pembangkit listrik, untuk menstabilkan aliran air irigasi, untuk mencegah banjir, dan untuk bangunan pengalihan. Sedangkan bendung adalah konstruksi yang dibangun melintasi aliran sungai, berguna untuk mengubah karakteristik aliran sungai atau menghalangi aliran sungai, agar permukaan air sungai naik sampai pada ketinggian bendung itu sendiri. Begini, ini memang bendung dari irigasi Batang Bayang sendiri. Jadi kalau yang dimaksud dengan bendungnya itu, bendung adalah bangunan yang melintang sungai untuk menaikkan permukaan air. Ya, nanti ya setelah permukaan air dinaikkan akan kita alirkan ke area-area pertanian. Kalau yang bendungan adalah itu bangunan untuk menampung air, atau yang sering kita juga dengan nama waduk. Salah satu contoh bendung yang telah dibangun adalah Bendung Lubuk King Bayang di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Balai Wilayah Sungai Sumatera 5, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangunnya bersamaan dengan daerah irigasi atau DI Batang Bayang di Lubuk King di Jorong Tampus, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembang, Melintang. Bendung Lubuk King Bayang direhabilitasi sejak tahun 2017. Pekerjaannya meliputi bendung dan kantor lumpur, saluran Batang Bayang 1,1 km, dan saluran suplesi 4,8 km. Total keseluruhannya 5,9 km. Sementara daerah irigasi Batang Bayang memiliki panjang irigasi 53,6 km. Lebar bentang 27,5 km dengan luas area pembangunan 31.800 meter, serta mengairi sekitar 6.500 hektar areal lahan pertanian dengan debit air 5,2 meter per kubik. Bendung yang pertama kali dibangun pada 2003 ini direhabilitasi karena tidak sanggup lagi mengairi 6.500 hektar lahan. Kalau ya irigasi Batang Bayang ini kita rencanakan untuk mengairi area kurang lebih 6.500 hektar. Lubuk King ini sebetulnya suplesi ke daerah irigasi Batang Bayang sendiri. Batang Bayang itu sebetulnya sudah bendung lama yang tahun 2003 dibangun. Kondisinya tidak mencukupi untuk mengairi yang 6.500, itu cuma bisa mengairi kurang lebih 2.800 hektar. Sekarang dengan kondisi air yang mulai kurang, bahkan sekarang hanya bisa mencukupi untuk 1.500 hektar aja. Kedua pekerjaan infrastruktur dilaksanakan perusahaan konstruksi, yakni PT Adikarya KSO dan PT Indobangun Group dengan nilai kontrak Rp270 miliar. Keberadaan Bendung Batang Bayang diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, transportasi, serta pariwisata. Saat ini posisi kita sudah merampungkan bendung, saluran sekunder, dan kita membangun trash track dan kantong lumpur. Kita juga memfokuskan, menstrategikan bangunan-bangunan kita untuk berjiwa seni, yaitu kita buat landscape, baik penataan-penataan taman dan fungsi-fungsi bangunan yang untuk dipergunakan masyarakat sebagai pariwisata di kabupaten kota masing-masing. Selain pembangunan bendung, juga dibangun fasilitas umum di lokasi ini, antara lain landscape, sarana olahraga, musola, dan ground shield pengamanan jembatan dengan lebar 50 meter.
panen dulu lumayan, cuman lantaran irigasinya nggak lancar, jadi orang beralih ke sawit. Jadi kalau udah lancar ini bendung ini nanti kembali lagi ke tanaman padi, mudah-mudahan jadi lumbung beras lagi. Semoga apa yang menjadi harapan petani dapat segera terwujud dengan adanya bendung King Bayang. Pernah kepikiran nggak kenapa negara-negara barat lebih maju? Mungkin ada kaitannya dengan SDM mereka, dengan pola pikir dan budayanya. Dalam budaya barat, ada istilah moving out, di mana generasi muda yang sudah menyelesaikan studinya dan bisa hidup mandiri adalah hal yang keren. Tapi, budaya ini jelas nggak lazim di negara kita. Kenapa? Karena untuk tinggal sendiri berarti butuh beli atau sewa rumah. Sedangkan, bagi generasi muda yang baru saja mulai berkarir, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya solusi buat para millennials yang kepengen belajar mandiri, yaitu Rusun PUPR. Karena di Rusun PUPR, para millennials bisa sewa tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan sangat murah. Seberapa murah? Ya, yang pasti nggak lebih mahal dari beli sneakers terbaru, nongkrong di kafe, atau beli kuota biar tetap update. Dengan tinggal sendiri, secara tidak langsung, pribadi dan pola pikir generasi muda akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan itu keren. Anti-Nebeng Club. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Nggak cukup dibagi-bagi, biasakan airnya sampai di pertengahan saja, nggak sampai di jurusan kantor desanya itu. Harus ada di sungai sebagai tambahannya. Indonesia menyimpan potensi hasil pertanian yang begitu melimpah. Namun begitu, petani di tanah air butuh dukungan ketersediaan air untuk menggali kekayaan itu. Apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik, Sulawesi Tenggara bisa menjadi salah satu penyangga ketersediaan stok pangan nasional. Untuk mewujudkannya, satu persatu sarana dan prasarana dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Bendungan Ladongi adalah salah satunya.
Berlokasi di Kecamatan Ladong, Kabupaten Kolaka Timur, Bendungan Ladongi akan menjadi yang pertama di Sulawesi Tenggara. Jika ditinjau dari letak infrastruktur dan geografis, Kabupaten Kolaka Timur mempunyai daerah irigasi atau DI yang cukup luas, dan potensi air di Sungai Ladongi cukup mendukung pertanian. Bendungan Ladongi nantinya dapat menampung air sebanyak 45,94 juta meter kubik, akan mengairi daerah irigasi existing seluas 2.212 hektar dan daerah irigasi pengembangan seluas 1.392 hektar. Selain itu, Bendungan Ladongi juga akan memasok air baku sebesar 0,12 meter kubik per detik untuk Kecamatan Ladongi dan Kecamatan Tirawuta. Juga untuk pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebesar 1.365 kWh dan objek pariwisata di Kabupaten Kolaka Timur. Ini nanti akan rencana dimanfaatkan untuk peningkatan layanan irigasi di Kabupaten Kolaka Timur seluas 3.604 hektar. Kemudian juga untuk sumber energi untuk PLTMH atau mini hidro sebesar 1,3 MW. Kemudian untuk penyediaan air baku juga untuk Kabupaten Kolaka Timur, terutama di Kecamatan Tirawuta dan Rate-Rate sebesar 120 liter per detik. Dan manfaat lain tentu saja adalah untuk pariwisata. Bendungan Ladongi dapat mereduksi banjir sebesar 132 meter kubik per detik air, atau total debit banjir yang hampir 1.500 meter kubik per detik di Sungai Konaweha. Bendungan Ladongi juga memiliki keunikan, yaitu bendungan pertama di Indonesia yang berdiri di atas batuan metamorf. Batuan jenis ini merupakan bebatuan yang sangat rentan atau rapuh bila terkena sinar matahari dan udara, sehingga fondasi batuan bisa lemah. Bendungan Ladongi ini berada di batuan dasar batuan metamorf seperti sebelah kanan saya ini. Ini dinamakan batuan skismika. Ini adalah bendungan pertama di Indonesia yang berdiri di atas batuan dasar batuan metamorf yang disebut dengan skismika. Batuan ini berumur sekitar Trias, sekitar 150 juta tahun yang lalu dia terbentuk. Jadi dia berkarakteristik cukup unik. Di satu sisi dia bersifat kedap air, akan tetapi jika dia terekspos udara dan air, dia cepat sekali melapuk menjadi serpihan-serpihan dan bubuk-bubuk seperti itu. Nah, salah satu tantangan kami di pembangunan Bendungan Ladongi ini adalah bagaimana rekayasa engineering itu bisa kita gunakan untuk mengantisipasi sifat-sifat keteknikan batuan dasar yang agak unik seperti ini. Nah, situ terutama tantangan utama kita karena ini baru pertama untuk bendungan yang menduduki batuan dasar metamorf. Bendungan Ladongi merupakan bendungan tipe urugan batu dengan tanah lempung. Konstruksi dilakukan kontraktor BUMN PT Hutama Karya dengan kerjasama operasi KSO kontraktor swasta nasional yakni PT Bumi Karsa. Bendungan Ladongi mempunyai tinggi 66 meter, panjang kanan kiri 407 meter, bagian-bagian bendungan seperti inlet, main dam, outlet spillway, panjang kanan kiri 407 meter. Biaya pembangunan bendungan berasal dari anggaran pendapatan belanja negara APBN multi-years tahun 2016-2020 sebesar 844 miliar rupiah. Kalau memang volume airnya bagus ya, kemungkinan karena persiapan persawahan sini banyak Pak. Satu kelurahan airnya. Jadi kalau memungkinkan ini dam ini nanti jadi ya mungkin bisa. Agak volume bisa menjangkau 1-2 kecamatan bisa. Dengan hadirnya bendungan ini diharapkan akan memompa semangat para petani lebih giat lagi mengelola lahan pertanian yang ada, sehingga hasil produksinya bisa mendukung ketahanan pangan di negeri ini.
kalau ke sekolah muternya jauh banget. Pengennya sih dibuat jembatan, biar lebih dekat sekolahnya. Jakarta semakin banyak pembangunan, tapi sayang jalanan jadi macet. Kapan kelarnya? Udah mulai musim hujan, jalan pada berlubang. Kapan dibenerinnya? Tuh, warga jalannya juga banyak yang hilang. Daripada yang rusak nih, harus diperbaiki dong nih untuk sepeda kan supaya aman kita nih. Kapan dibenerinnya? Setiap hari selalu saja ada saran atau pengaduan terkait infrastruktur jalan seperti yang kita saksikan tadi. Lalu bagaimana Direktorat Jenderal Bina Marga mengelola pengaduan kita? Yuk kita pahami bagaimana saran atau pengaduan masyarakat dikelola oleh unit pengaduan Bina Marga. Kamu bisa menyampaikan saran dan pengaduan kamu melalui email pipbinamarga@pu.go.id. Atau bisa juga melalui kanal pengaduan di website www.binamarga.pu.go.id. Kamu buka beranda pada website Bina Marga, lalu kamu akan menemukan menu saran dan pengaduan pada bagian kanan atas halaman tersebut. Terus, tinggal klik deh. Kamu harus mendaftar terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa melakukan login. Setelah mendapatkan konfirmasi melalui email, silahkan login. Kemudian, kamu akan diarahkan untuk mengisi biodata. Selanjutnya, tinggal ketik saran dan pengaduan kamu. Ingat ya, sertakan titik lokasi yang spesifik terkait jalan atau jembatan nasional yang harus ditindaklanjuti oleh Bina Marga. Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Bina Marga di gedung Direktorat Jenderal Bina Marga. Ada beberapa prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat. Di sini, kamu akan diarahkan oleh petugas pelayanan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Jika pengadu adalah instansi, maka wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk pengadu berbadan hukum, wajib menyertakan lembar pertama dan terakhir anggaran dasar yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Petugas pelayanan akan memverifikasi berkas-berkas pengadu untuk ditindaklanjuti. Buat kamu yang berada di daerah, tenang aja, Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Setelah itu, aduan kamu akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi, jangan khawatir, Ditjen Bina Marga pasti akan menindaklanjuti pengaduan kamu. Karena saran dan pengaduan kamu sangat berarti bagi Bina Marga, agar kinerja kami menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk follow media sosial Bina Marga untuk mendapatkan informasi paling update seputar jalan nasional, jalan tol, dan jembatan nasional. Yuk sama-sama berkontribusi untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik. Siapa tak kenal kota Batam? Kota yang berada di Kepulauan Riau ini strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional, serta berada di perbatasan negara Singapura dan Malaysia. Bahkan menjadi salah satu pulau yang memiliki prospek di bidang perekonomian, sektor perdagangan, serta sektor industri. Hampir setiap pekan banyak wisatawan yang berkunjung, sehingga pemerintah berusaha memperindah Pulau Batam. Mulai dari objek wisata seperti Pantai Nongsa, Pantai Semandore, dan Pantai Tanjung Pinggir. Dari pantai ini wisatawan dapat memandangi negara Singapura dari kejauhan.
Selain sektor wisata dan industri, pengembangan perekonomian Batam juga dilakukan pada jalur pelayaran. Serta diimbangi pula dari sektor pembangunan infrastruktur. Ya, ini waduk Segong seluas 355 hektar yang akan bisa menampung kurang lebih 11 juta meter kubik air yang nantinya akan digunakan untuk air baku baik di Galang, di Rempang maupun utamanya di Kota Batam yang masih kekurangan. Jadi kita harapkan ini akan selesai. Kalau rencana itu pada akhir 2018, tapi tadi kita berbincang di sana bisa maju kurang lebih nanti pertengahan tahun depan itu sudah selesai ini. Dan dengan selesainya ini kita harapkan kekurangan air baku yang ada di Batam, di Kota Batam bisa disuplai, bisa diselesaikan. Salah satunya berlokasi di Desa Cijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Ini berangkat dari kenyataan bahwa tidak hanya manusia yang membutuhkan air baku, semua makhluk hidup memerlukannya. Selain untuk kebutuhan pokok, air baku juga diperlukan untuk pertanian dan mengimbangi infrastruktur yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera IV, membangun infrastruktur bernama Bendungan Segong di Kota Batam. Bendungan Segong satu-satunya bendungan muara atau estuary dam yang termasuk dalam nawacita pembangunan 65 bendungan periode 2015-2019. Saya Peter, asal dari Flores. Saya bekerja di sini Segong dari nol sampai sekarang. Dan kami masyarakat membutuhkan air. Kami berharap supaya kedepannya kami masyarakat Batam bisa manfaatkan semuanya. Kami tidak susah payah lagi untuk mencari air lagi. Karena kami berharap di sini untuk membantu kami kedepannya. Dan kami harap supaya kami masyarakat bisa dapat bekerja di sini. Sangat mendukung sekali dengan adanya pembangunan Waduk Segong ini, karena dulunya kita sangat kesulitan sekali. Karena saya berangkat dari latar belakang dari Flores tahun 1984 sudah berada di sini. Memang di sini salah satu kendala utama itu masalah air minum. Sungguh sangat luar biasa sulit. Karena di saat-saat musim kemarau kita kesulitan sekali untuk mendatangkan air ini. Adapun Bendungan Segong ini dibangun mulai pada tahun 2015 akhir, yaitu bulan November 2015 dan selesai bulan Desember 2018. Adapun bangunan Segong ini bentangnya adalah 300 meter dari ketumpuan kiri ke tumpuan kanan. Kemudian elevasinya berada pada elevasi plus 12. Bendungan Segong memiliki luas area genangan 356 hektar dengan volume tampung air sebanyak 12 juta meter kubik dan kapasitas 400 liter per detik. Mengemban tugas antara lain memenuhi kebutuhan air baku di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk di Kota Batam. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi diikuti aktivitas di bidang sosial, ekonomi, budaya di Kota Batam memerlukan pemenuhan kebutuhan air baku yang cukup tinggi pula. Sampai dengan tahun 2018 kami hitung defisit air baku di Kota Batam mencapai 490 liter per detik. Atas dasar itu, melihat potensi yang ada di Sungai Gong, pada tahun 2011, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV memulai feasibility study yang ditindaklanjuti dengan penyusunan detail engineering drawing pada tahun 2014.
pembangunan bendungan Seigong akhirnya berhasil kita wujudkan dengan dimulainya pembangunan tersebut pada tanggal 5 November tahun 2015. Melalui skema multi-years contract, kontrak jamak 3 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, kami berhasil mewujudkan infrastruktur fisik bendungan Seigong. Kami bagi dalam 3 bagian. Bagian fisik bendungan itu kami sudah selesaikan. Bagian kedua adalah untuk penggenangan bendungan yang diawali dengan pembebasan lahan. Dan bagian yang ketiga adalah pemanfaatan yang diawali dengan proses desalinasi. Alhamdulillah, tahap yang pertama menyelesaikan fisik bendungan sudah kami selesaikan. Dengan perkiraan anggaran di awal kontrak 238,4 miliar, melalui adendum dengan beberapa penghematan, kami belanjakan anggaran negara untuk menyelesaikan bendungan itu menjadi senilai 235 miliar. Namun setelah terisi, bendungan Seigong ini tidak serta-merta dapat langsung digunakan karena pertemuan antara air tawar dan Sungai Gong dan air asin dari Laut Cina Selatan mengakibatkan air menjadi payau, sehingga harus melalui proses desalinasi air. Berterima kasih sekali kepada pembangunan bendungan Sungai Gong, karena di sini banyak juga kami tenaga warga kami yang bekerja di sini. Kedepannya saya juga berharap bisa bermanfaat air ini untuk warga kami yang selama ini kami hanya memikul-mikul pakai ember. Jadi mungkin kedepannya kami tidak akan memikul lagi karena bisa mungkin sampai ke rumah. Dan terima kasih sekali kepada pemerintah. Semoga Waduk Seigong ini bermanfaat untuk warga masyarakat di sini. Dan salah satu lagi yang menjadi kebanggaan warga kami di sini, dengan adanya Waduk Seigong ini, kami bahu-membahu berswadaya untuk menjadikan Waduk Seigong ini sebagai salah satu ikon utama untuk kami jadikan wisata alam.